hutan mereka dengan rehabilitasi lahan dengan menanami bibit pohon dan juga aktivitas bertani di lahan-lahan yang sempat. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang untuk apa isi kunjungan dari masyarakat adat pada hari ini ke DPRD Sumatera Utara terkhususnya di Komisi A Bang? Ya, kita menyampaikan bahwa ada upaya kriminalisasi yang terus berulang yang dilakukan oleh PT Toba Pak Lestari bersama dengan Polres Toba kepada masyarakat adat di Kabupaten Toba. Kali ini menyasar ke masyarakat adat di Hutan Ademika, Kecamatan Borbor. Di pola-pola seperti ini sebenarnya terus berulang dan jelas sekali tujuan mereka untuk sebenarnya untuk menakut-nakuti masyarakat adat yang sedang gencar mempertahankan wilayah adatnya, yang sedang menolak kerusakan hutan adat mereka, menolak kerusakan lahan pertanian mereka untuk dijadikan tanaman monokultur seperti eukaliptus. Nah, harapan kita ke Komisi A DPRD Provinsi agar upaya kriminalisasi ini dihentikan oleh Polres Toba dan PT TPL, bahwa mereka masyarakat adat di Natulika kan mencoba hanya untuk bertahan hidup dan mempertahankan identitas mereka, identitas leluhur mereka di tanah adatnya sendiri. Tidak ada yang lain-lain. Oleh karena itu agar pola seperti ini jangan berulang, karena dari catatan kami di Aman Tanah Barat sampai saat ini sudah ada 70 orang masyarakat adat yang dikriminalisasi dari tahun ke tahun. Jadi kalau ini terus dibiarkan bakal menyasar masyarakat adat yang lain di tempat lain yang sedang gencar mempertahankan wilayah. Itu. Nah, hasil dari audiensi dengan DPRD Komisi A tadi apa Bang? Nah, Komisi A di Provinsi tadi menjanjikan kepada kita akan yang pertama ada beberapa langkah. Yang pertama rapat dengan pendapat dengan memanggil pihak PT TPL dan Polres Toba. Yang kedua komunikasi langsung dengan Polres Toba untuk menghentikan proses hukum ini. Terus ada yang ketiga tadi saya lupa, tetapi turun ke lapangan. Yang ketiga ada turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat adat di Hutan Ademika. Nah, bagi kami mengapresiasi langkah awal Komisi A ini, harapan kami itu terrealisasi agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat Ademika dan mereka tidak ketakutan di kampungnya sendiri, karena terus ada upaya-upaya kriminalisasi yang menyasar ke mereka. Itu. Oke, kok dari pandangan Bang Khusus sendiri Bang terkait kasus ini gimana Bang? Mungkin kan begini, paradigma atau cara penanganan kasus kepolisian saat ini kan masih cenderung seperti centeng dan pengaman perusahaan saja. Nah, ini nampak dari sini, dan seperti yang dikatakan tadi, ya memang polanya selalu sama, berulang di mana-mana, artinya sistematis. Nah, kita memandang begini, kita datang ke sini sebenarnya untuk meminta untuk DPRD Sumatera Utara sebagai fungsi pengawasan untuk mengawasi kepolisian. Dalam hal ini adalah kepolisian di Polres Toba Samosir. Kenapa kita katakan begitu? Paradigma tadi misalnya katakanlah setahun terakhir sudah ada peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang hak wilayah masyarakat hukum adat Toba Samosir. Ini sebenarnya harusnya paradigmanya berubah loh. Kita ingin melihat ini perubahan itu bagaimana. Polisi tidak boleh hanya menggunakan kacamata kuda, hanya KUHP dan sebagainya itu untuk mengkriminalisasi masyarakat. Sudah ada loh peraturan daerah. Kalau di peraturan daerah ini kita cek masyarakat adat itu adalah subjek dari hukum. Artinya dia di perda itu juga itu bertujuan untuk perlindungan dan kepastian hukum. Nah, kalau itu belum ada sampai saat ini, nah di mana gitu? Apa gunanya ada perda ini? Kita ingin memandang ini. Jadi polisi itu harusnya, kalau tadi bahasanya restoratif justice, ya bahasanya kita itu adalah harusnya mereka lebih paradigmanya lebih berkeadilan sosial atau lebih update lah gitu dengan regulasi yang ada.
Nah ini kan satu kesalahan fatal ketika kepolisian tidak melihat perkembangan peraturan perundang-undangan lain. Kita belum bicara lagi secara nasional. Nasional itu pemerintah saat ini lagi gencar sebenarnya mengupayakan ada perlindungan terhadap masyarakat adat. Meskipun itu belum sampai kepada undang-undang, tapi itu kan menjadi agenda negara saat ini. Kepolisian juga saat ini lagi gencar-gencarnya membangun image baru bahwa mereka itu humanis dan sebagainya. Tapi kalau pendekatannya masih seperti ini, kita meragukan itu. Kita malah meragukan di mana loh paradigma dan cara-cara yang lebih baik sebenarnya. Kita menantikan ini dan kita datang ke sini adalah untuk menagih itu sebenarnya. Meskipun DPRD Sumatera Utara itu hanya salah satu institusi negara yang bertanggung jawab untuk pengawasan. Tapi kita mengapresiasi mereka menerima kita sampai saat ini dan berharap apa yang mereka katakan tadi menjadi sebuah pernyataan moral mereka, sehingga itu tidak hanya sebatas janji tapi itu menjadi realitas. Kita ingin segala proses hukum ini dihentikan. Nah tambahannya, dan ketika pasca undang perda itu keluar, itu kan ada upaya-upaya masyarakat adat, identifikasi, pemetaan dan sebagainya. Nah kalau kita pandang ini semua kan itu upaya dari merealisasikan perda itu sebenarnya. Jadi kepolisian tidak bisa memandang ini sebelah mata gitu. Itu yang saya katakan tadi, mereka jangan jadi centeng loh, gitu. Jadi tukang pukul perusahaan gitu. Saya kira begitu pandangan Bapak. Oke, terakhir Bang, dari masyarakat adat Natumingka, apa harapannya Bang? Ya, harapan kami dari masyarakat adat Desa Natumingka, tolonglah ditanggapi keluhan kami. Soalnya kami masyarakat ini, masyarakat adat bukannya mengada-ada, bukan mengada-ada, bukti-bukti pun lengkap. Bekas persawahan nenek moyang kami, ada juga makam. Nah itu aja harapan kami, tolonglah cepat ditanggapi, itu aja.